Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahatul Kolbi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video untuk Menarik Minat Siswa Terhadap Mata Pelajaran Sejarah. Di sini saya akan membahas pertama kali yaitu latar belakang dari proposal saya. Adapun latar belakangnya yaitu media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran penting dalam pembelajaran. Video sebagai media pembelajaran sudah cukup marak digunakan dalam pembelajaran. Media video pembelajaran dapat digolongkan ke dalam jenis media audiovisual aids atau AFA, atau media yang dapat dilihat atau didengar. Pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Mayer 2012 menjelaskan bahwa media pembelajaran berbasis gambar bergerak atau animasi dapat mendorong pemahaman peserta didik bila digunakan dengan cara yang konsisten dengan teori pembelajaran multimedia. Manusia adalah spesies visual. Manusia lebih mudah mencerna informasi yang berbasis gambar. Penggunaan media pembelajaran elektronik dalam dunia pendidikan merupakan langkah inovatif yang signifikan dalam dunia pendidikan. Manoj Roy 2013. Dengan penerapan media berbasis video ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk mengerti apa makna tujuan materi dalam belajar, manfaat belajar, serta peningkatan hasil mereka dalam proses belajar mengajar. Siswa dengan metode video ini, siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari berguna untuk hidupnya kelak. Selanjutnya, yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat didefinisikan pada masalah yang berkaitan dengan pengembangan media berbasis video untuk menarik minat siswa dalam mata pelajaran sejarah adalah yang pertama, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran. Yang kedua, guru masih belum mengoptimalkan atau belum begitu mengoptimalkan penggunaan media dalam pembelajaran. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran berbasis video dalam meningkatkan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran sejarah. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka timbullah rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kelayakan media video pada pembelajaran sejarah. Yang kedua, bagaimana elektivitas media pembelajaran berbasis video pada pembelajaran sejarah. Yang ketiga, bagaimana respon siswa dan guru terhadap media pembelajaran berbasis video pada pembelajaran sejarah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis video dalam pembelajaran sejarah, supaya pembelajaran sejarah lebih menarik dan efisien. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi peserta didik, bagi guru, dan bagi peneliti. Adapun manfaat bagi peserta didik, yang pertama, sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran sejarah. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi peserta didik pada mata pelajaran sejarah. Sedangkan manfaat bagi guru yaitu media ini membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran dan membimbing siswa selama membangun pengetahuan serta pengetahuan. Yang kedua, membantu guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
Sedangkan manfaat bagi peneliti yaitu sebagai tambahan wawasan, pengetahuan untuk merencanakan suatu bahan ajar pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu produk yang diharapkan. Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis video untuk menarik minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah. Yaitu yang pertama, media pembelajaran berbasis video ini dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa, khususnya pada mata pelajaran sejarah. Yang kedua, media pembelajaran sejarah berbasis video ini dapat memenuhi penyajian yang baik. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Definisi kreativitas guru menurut Munandar 2009 yaitu kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan atau fleksibilitas dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasikan, mengembangkan, mempercaya, memperinci suatu gagasan. Selanjutnya fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran fungsi media pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, kemampuan fiksatif. Artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau kejadian dapat digambarkan, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan, dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti kejadian aslinya. Selanjutnya, kemampuan manipulatif. Artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan, manipulasi, sesuai keperluannya. Misalnya, diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-ulang penyajiannya. Yang ketiga, yaitu manfaatnya kemampuan distributif. Artinya, media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian. Selanjutnya, kriteria pemilihan media. Menurut Azhar Arsyad 2002, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan guru dalam memilih media pembelajaran, yaitu yang pertama, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan dapat mendukung isi pelajaran. Yang ketiga, bersifat praktis, luas, dan juga bisa bertahan lama. Yang keempat, guru bisa menggunakan media tersebut dengan baik. Yang kelima, media yang dibuat harus bersifat efektif. Yang keenam, memiliki mutu teknis, pengembangan visual yang baik, dan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Selanjutnya, pengertian media video. Menurut Munir tahun 2012, video adalah teknologi penangkapan, perekaman, pengolahan, dan penyimpanan, pemindahan, dan perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan dalam gerak secara elektronik. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Video merupakan gambar yang bergerak. Jika objek pada animasi adalah buatan, maka objek pada video adalah nyata. Kelebihan dari media video, menurut Romy Zowski, bahwa video adalah salah satu media pembelajaran yang cukup berkesan, karena di dalamnya terdapat penggabungan secara baik unsur multimedia seperti audio, visual, gerak, warna, dan kesan 3 dimensi. Kelebihan video yang secara langsung dapat menarik minat dan perhatian siswa melalui penggunaan unsur-unsur gerak, bunyi, warna, dan cahaya yang tertera secara baik menjadikan video seterusnya dapat mendorong pembelajaran siswa. Sedangkan kekurangan dari media video yaitu video pembelajaran terlalu menekankan pentingnya materi pembelajaran dibandingkan proses pengembangan materi tersebut. Selanjutnya, kekurangan dari media video yaitu terkesan membutuhkan biaya yang tidak mudah. Yang selanjutnya, dari kekurangan media video,
media video membutuhkan peralatan lain yang dapat mendukung penayangannya media video pembelajaran di kelas seperti video player, LCD, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian selanjutnya kajian penelitian yang relevan. Di sini saya menemukan 2 kajian yang relevan yang sesuai dengan judul penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Kelas 4 Sekolah Dasar. Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Media Pembelajaran IPS berbasis video sebanyak 85% siswa mencapai KKM dengan nilai rata-rata 71,3, sedangkan peserta didik pada kelas kontrol yang dikenai media buku bergambar sebanyak 35% siswa mencapai KKM dengan skor rata-rata 62,5. Dari hasil rata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok yang menggunakan media pembelajaran IPS berbasis video yang dikembangkan mempunyai dari dibandingkan kelompok yang menggunakan media buku bahwa media pembelajaran yang dikembangkan dapat belajar. Selanjutnya yaitu Dayu Madoni, skripsi penerapan media pembelajaran berbasis video dengan aplikasi video script untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 11 IPS pada mata pelajaran ekonomi SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Dikatakan bahwa keaktifan yang ditunjukkan oleh siswa dalam proses pembelajaran menggunakan media video selanjutnya yaitu Wahyu Romadoni, skripsi penerapan media pembelajaran berbasis video dengan aplikasi video Scribe untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 11 IPS pada mata pelajaran ekonomi SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Dikatakan bahwa keaktifan yang ditunjukkan oleh siswa dalam proses pembelajaran menggunakan media video script terlebih aktif. Mereka lebih terpacu untuk memperhatikan materi yang disampaikan guru dengan penyampaian materi melalui tayangan video, sehingga mampu bagi mereka untuk menarik pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Baik, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menjelaskan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran, siswa lebih banyak tidak mengamati guru pada saat menjelaskan sehingga tidak sedikit dari siswa yang tidak paham dengan pembelajaran. Sehingga dari permasalahan di atas, peneliti berinisiatif untuk memberikan solusi berupa media pembelajaran berbasis video. Diharapkan dengan menggunakan media tersebut, siswa lebih aktif dan paham dengan materi yang sedang diajarkan. Untuk menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapat dengan cara meningkatkan kemampuan dasarnya dari keterampilan menyimak dan berbicara. Kerangka berpikir di sini yang pertama yaitu proses pembelajaran, dilanjutkan dengan media pembelajaran berbasis video, selanjutnya melatih keterampilan menyimak dan berbicara, dan selanjutnya diharapkan siswa menjadi aktif. Baiklah, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pengembangan atau research and development atau R&D, yakni metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu beserta menguji kevalidan suatu produk.
Penelitian ini merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan suatu produk yang telah ada serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, model pengembangan. Pada penelitian ini mengacu pada penelitian pengembangan menurut Board dan Gold. Adapun langkah-langkah dari model pengembangan yang pertama yaitu adapun di sini peneliti menggunakan 8 langkah. Yang pertama, potensi dan masalah. Selanjutnya, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, perbaikan desain. Yang keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba pakai. Selanjutnya, subjek sampel penelitian. Dalam subjek sampel penelitian, di sini peneliti menggunakan populasi, di mana populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, peneliti menggunakan sampel dan teknik penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling dengan jenis sampel random sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan sampel random adalah cara pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak. Selanjutnya yaitu di sini peneliti selanjutnya instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data di sini peneliti menggunakan angket, wawancara, dan teknik analisis data. Mungkin sekian, saya mohon maaf. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.